Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama Miss Seti di pembelajaran tematik 6E. Silakan untuk menyiapkan bukunya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa dulu. Dan insya Allah dengan berdoa Allah akan memudahkan segala yang kita lakukan hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Silahkan teman-teman buka buku tematik 6A-nya halaman 6 ya. Di situ ada pembahasan tentang mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Seperti biasa, silahkan dibaca dulu, digaris bawahin yang penting-penting. Setelah itu mendengarkan penjelasan dari Miss Seti. Apa itu formulir? Sepertinya kata formulir sudah sangat sering kita dengar ya. Bahkan kita juga sering mengisi data-data yang ada di formulir, baik itu formulir pendaftaran untuk masuk sekolah atau formulir untuk yang lainnya. Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi dari formulir itu. Jadi formulir itu berisi tentang data diri si penulis formulir. Biasanya di situ ada nama, kemudian jenis kelamin, alamat, dan sebagainya. Silakan teman-teman untuk membaca di halaman 6 ya. Di situ juga ada tentang jenis formulir. Jenis formulir itu dibagi berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama ada formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran merupakan formulir yang dibuat atau diisi oleh seseorang atau sekelompok orang saat ingin menjadi anggota dari suatu klub, organisasi, atau kegiatan. Biasanya formulir ini diisi ketika kita akan mendaftar menjadi misalnya anggota perpustakaan dari suatu sekolah gitu ya, atau mendaftar mengikuti perlombaan. Biasanya kita akan disuruh untuk mengisi formulirnya dulu. Yang kedua, formulir daftar riwayat hidup. Formulir ini dibuat untuk menyampaikan informasi mengenai identitas dan kualifikasi diri saat melamar suatu pekerjaan. Kemudian ada formulir slip tabungan. Kalau formulir slip tabungan ini merupakan formulir yang dibuat oleh suatu bank dan berisi rincian penyetoran, penarikan, atau transfer dari bank tersebut. Oke teman-teman, silahkan boleh dilihat di halaman 7, itu contoh formulir pendaftaran lomba melukis untuk siswa sekolah dasar. Situ ada kategori lombanya, kemudian nama peserta, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama sekolah, kelas, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Untuk lebih kalian bisa memahami materi tentang formulir ini, teman-teman silahkan buka halaman 24. Di situ ada ayo berlatih tentang sebuah paragraf. Di situ ada sebuah paragraf, silahkan dibaca. Setelah itu istilah formulir yang ada di halaman 25 diisi berdasarkan bacaan yang ada di halaman 24. Silakan teman-teman untuk mengisinya. Nama peserta, asal sekolah, kelas, dan alamat rumah diisi sesuai dengan data di halaman 24 ya. Seperti biasa nanti silahkan difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Selain formulir pendaftaran, kita juga akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Teman-teman silahkan buka bukunya halaman 41. Di situ pokok bahasan kita adalah menjelaskan isi daftar riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan atau catatan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang telah dijalani seseorang semasa hidupnya. Apa
Apa saja yang ada di dalam daftar riwayat hidup? Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri ini berisi informasi tentang diri, meliputi nama, usia, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini berisi tentang daftar pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang semasa hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah riwayat pekerjaan. Ini juga berisi tentang jenis pekerjaan yang sudah pernah dijalani hingga saat si penulis daftar riwayat hidup itu membuat daftar ini ya. Yang keempat adalah pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Berisi tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan semasa sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, baik di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sekolahnya. Yang kelima adalah keterampilan, itu berisi keahlian, misalnya keahlian bahasa asing atau komputer atau seni atau olahraga ya. Dan yang terakhir adalah prestasi yang pernah diraih. Prestasi ini berisi tentang penghargaan yang pernah diraih semasa hidup si penulis daftar riwayat hidup ini ya. Daftar riwayat hidup ini bisa ditulis berupa formulir, jadi kita tinggal mengisinya saja, atau juga bisa ditulis berbentuk narasi atau paragraf. Untuk yang berbentuk formulir, teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 51. Silahkan dibuka halaman 51. Itu contoh daftar riwayat hidup yang ditulis secara formulir. Jadi di situ kita tinggal mengisi saja apa saja yang harus diisi. Tugas teman-teman untuk mengisi tentang riwayat hidup ini silahkan dibuka halaman 56 dan 57. Di situ ada contoh daftar riwayat hidup yang ditulis secara narasi atau paragraf. Dan tugas kamu adalah mengisinya seperti contoh di halaman 56. Silahkan diisi sesuai namanya sendiri, tempat tanggal lahirnya di mana, umurnya berapa, sekarang sekolah di mana, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih selama ini. Jadi tugasnya ada dua ya. Tadi tentang mengisi formulir pendaftaran, dan yang kedua tentang riwayat hidup. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan japri ke wali kelas masing-masing. Kalau sudah selesai, seperti biasa tugasnya difoto dan dikirim ke walas masing-masing. Baik teman-teman, sepertinya ini yang bisa Miss Siti sampaikan. Seperti biasa, tetap sehat, tetap jaga kesehatan dengan baik, dan tetap semangat ya. Baik, kita tutup pembelajaran online kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.